Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sedulur yang dirahmati dan dicintai Allah. Awaluddin Makrifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsahu, fakat arafa rabbahu," yang berarti, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Pengenalan diri adalah gerbang awal menuju Makrifatullah. Untuk mengenal Allah, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa sebenarnya diri kita, diri zahir dan diri batin. Diri kita terdiri atas dua bagian, yaitu diri yang zahir dan diri yang batin. Diri zahir adalah tubuh yang tampak secara lahiriah. Ia terbentuk dari 4 unsur, yaitu api, angin, air, dan tanah. Inilah jasad kita. Adapun diri yang batin adalah rohani dan berasal dari cahaya ilahi. Banyak orang-orang yang bertanya, bagaimanakah belajar makrifat itu? Menurut beberapa ulama mengatakan, makrifat itu tidak dapat dipelajari. Makrifat adalah buah dari pengamalan yang kita lakukan. Di sini sudah jelas diterangkan bahwa pencapaian seseorang di dalam makrifat tidak ada pelajarannya. Pengamalan yang sungguh-sungguh dan istiqomah, itulah jalan menuju makrifat. Bagi seorang murid yang bertarekat, semua amalan itu bersumber dari seorang guru mursyid pembimbing. Guru mursyidlah yang membimbing murid-murid di dalam pengamalan yang dilakukan dengan ajaran yang bersanad silsilah hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau merasa jenuh dengan kebisingan dunia, mungkin Allah sedang memanggilmu ke makom diam. Suara kita untuk mendengar bukan suara manusia, tapi suara nurani, sejatinya suara, yaitu suara Allah dalam kolbu. Cinta kepada Allah ketika telah mencapai makam tertinggi, tidak lagi membutuhkan penjelasan. Dihayati, dirasakan, dan diam, adalah bentuk rasa tertinggi kepada Allah. Barangkali Allah sedang mengundangmu untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak merenung, dan lebih banyak hadir dalam hening kesendirian. Orang yang benar-benar makrifat tidak butuh pengakuan, tidak merasa perlu menjelaskan jati dirinya. Alam kehidupannya larut fana, hilang kata hilang kalimah dalam Allah. Para wali-wali Allah tampak sederhana, tidak suka tampil, tidak suka berdebat, tidak banyak bicara soal hakikat. Diamnya penuh makna, hatinya penuh Allah. Syekh Ibnu Allah pernah mengisyaratkan bahwa manusia yang masih suka membantah, menyangga, atau sibuk menjelaskan tentang dirinya sendiri, belumlah sampai pada derajat makrifat. Karena orang yang makrifat telah sirna dari dirinya, fana dari egonya. Dan jika ia bicara, maka yang bicara adalah nurani yang terpantul dari hatinya. Para ahli tafsir dan para sufi berkata, sebelum bisa berbicara dengan Tuhan, seseorang harus menanggalkan 2 hal, dirinya dan dunianya. Orang-orang banyak yang mengira bahwa orang yang bermakrifat itu akan berkata-kata tinggi tentang hakikat. Namun justru semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia terdiam dalam kehadirannya. Abu Yazid Al-Bustami, salah satu tokoh agung dalam dunia tasawuf, pernah berkata, makrifat itu menenggelamkanmu dalam keheningan. Ketika kau menyaksikan Allah, maka lidahmu akan keluh, akalmu akan mati, dan hatimu hanya akan berguncang dalam kebisuan yang suci. Inilah makom kebisuan yang bukan karena kosong, tapi justru karena penuh oleh kesadaran akan kehadiran Allah.
Pesan ilmu makrifat dari Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh beliau sebelum menghembuskan nafas terakhir. Katakan pada para sahabatku ketika mereka melihatku mati, menangis untukku dan berduka bagiku, janganlah mengira bahwa jasad yang kau lihat ini adalah aku. Dengan nama Allah, kukatakan padamu, ini bukanlah aku. Aku adalah jiwa, sedangkan ini hanyalah seonggok daging. Ini hanyalah rumah dan pakaianku sementara waktu. Aku adalah harta karun, jimat yang tersembunyi, dibentuk oleh debu yang menjadi singgasana aku. Aku adalah burung, dan badan ini hanyalah sangkarku. Dan kini aku lanjut terbang, dan badan ini kutinggal sebagai kenangan. Puji syukur kehadirat Allah yang telah membebaskan aku dan menyiapkan aku tempat di surga tertinggi. Hingga hari ini, aku sebelumnya mati, meskipun hidup di antaramu. Kini aku hidup dalam kebenaran, dan pakaian kuburku telah ditanggalkan. Kini aku berbicara dengan para malaikat di atas, tanpa hijab, aku bertemu muka dengan Tuhanku. Aku melihat Lauhul Mahfuz, dan di dalamnya aku membaca apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Biarlah rumahku runtuh, baringkan sangkarku di tanah. Buanglah sang jimat, itu hanyalah sebuah kenang-kenangan, tidak lebih. Sampingkan jubahku, itu hanyalah baju luarku. Letakkan semua itu dalam kubur, biarkanlah terlupakan. Aku telah melanjutkan perjalananku, dan kalian semua tertinggal. Rumah kalian bukanlah tempatku lagi. Janganlah berpikir bahwa mati adalah kematian. Tidak, itu adalah kehidupan. Kehidupan yang melampaui semua mimpi kita di sini. Di kehidupan ini, kita diberikan tidur. Kematian adalah tidur. Tidur yang panjang. Janganlah takut ketika mati itu mendekat, itu hanyalah keberangkatan menuju rumah yang terberkati ini. Ingatlah akan ampunan dan cinta Tuhanmu. Bersyukurlah pada karunia-Nya, dan datanglah tanpa takut. Aku yang sekarang ini, kau pun dapat menjadi. Karena aku tahu, kau dan aku adalah sama, jiwa-jiwa yang datang dari Tuhannya. Badan-badan yang berasal sama, baik ataupun jahat, semua adalah milik kita. Aku sampaikan pada kalian sekarang, pesan yang menggembirakan. Semoga kedamaian dan kegembiraan Allah menjadi milikmu selamanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa manusia yang telah sampai pada makrifat sejati akan menjadi seperti orang mati di hadapan Rob-Nya. Tidak berkehendak, tidak membantah, tidak mendebat. Ia tunduk total. Diamnya bukan karena tidak tahu, tetapi karena telah melihat langsung. Dan apa yang dilihat itu tak lagi bisa diungkapkan oleh lisan. Diam dalam makrifat bukanlah ketidakpedulian terhadap dunia. Orang yang makrifat paham betul bahwa kata-kata itu memiliki beban, dan ia tidak ingin mengucap satu huruf pun yang tidak mendekatkan kepada Allah. Maka ia bicara hanya ketika diperintah, hanya ketika bermanfaat, dan selebihnya ia memilih diam. Tidak semua manusia mendapatkannya apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat. Jalan mengenalnya yang hakiki bagimu, sesungguhnya engkau sedang berada di depan sebuah pintu rahasia. Hakikat dan makrifat bukanlah hasil dari seringnya kamu beramal, melainkan limpahan kasih sayangnya kepadamu. Seseorang itu tidak seberapa dalam ibadah, tidak sempurna dalam amal, penuh kekurangan dan dosa. Masih banyak orang yang lebih layak untuk mendapatkannya, orang-orang saleh, para ahli ibadah, dan para penempuh jalan zuhud untuk mendapatkan jalan makrifat ini.
Bahkan dalam hikmah yang lain disebutkan, seseorang tidaklah dikatakan arif hingga ia menjadi rahasia bagi rahasia. Rahasia bagi rahasia itu artinya, ia tidak hanya diam dalam kata, tapi juga diam dalam gerak, dalam ego, dalam kehendak. Ia menjadi kosong, sunyi, namun sepenuhnya diisi oleh Allah. Makrifat bukanlah hadiah bagi yang merasa cukup, melainkan rahmat bagi yang merasa fakir di hadapannya. Hakikat dan makrifat adalah tanda diterimanya amal ibadahmu kepada Allah. Jalan makrifat itu penuh misteri, dan seringkali bertentangan dengan logika manusia. Banyak orang-orang yang bertahun-tahun mendalami dan menekuni ibadah, namun pintu itu belum terbuka untuknya. Ibnu Allah dalam Al-Hikam juga berkata, diam dari selain Allah adalah ucapan, dan ucapan tentang Allah adalah diam. Artinya, ketika seorang salik telah larut dalam lautan makrifat, maka semua pembicaraan tentang selain Allah menjadi tidak berarti. Bahkan untuk menyebut Allah pun ia lebih memilih diam, karena tahu bahwa tiada kata yang cukup untuk menyebutnya. Ada juga orang yang tampak sederhana ibadahnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan cahaya lembut yang menyinari hatinya. Itulah manusia pilihan Allah. Jangan hiraukan apabila cahaya itu datang, terimalah cahaya itu dengan kerendahan hati. Anugerah itu bukan tanda engkau lebih mulia, tetapi tanda Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Kita tidak akan lagi sibuk dengan hitung-hitungan amal yang diperbuat, apabila makrifat itu telah tersingkap pada dirimu. Amal yang engkau persembahkan kepada Allah, bahwa amal itu juga berasal darinya. Semua amal hanyalah tetesan kecil di tengah samudera yang luas, karena makrifat telah membawamu pada tingkat kesadaran yang tinggi. Amal adalah titipan darinya, dan juga kembali kepadanya. Kekuatan, waktu, niat, gerak, dialah yang menanamkan itu semuanya. Jangan merasa bahwa persembahanmu bisa menandingi apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Allah ingin engkau mengenalnya lebih dalam lagi. Barang siapa mengenal Allah, maka akan sedikit ucapannya, dan banyak diamnya. Karena ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya terlalu besar untuk dijelaskan, dan terlalu suci untuk diuraikan. Maka jangan heran jika banyak para wali-wali Allah tampak tenang, diam, bahkan seperti orang biasa. Padahal di dalam dadanya berkecamuk lautan tauhid yang tidak sanggup diwakili oleh kata. Diam bukan berarti berhenti dari dakwah. Tapi diam yang dimaksud adalah diam batin, yaitu tidak menyandarkan diri pada daya, upaya, dan pemikiran sendiri. Dakwah tetap berjalan, amal tetap berlangsung. Namun semua itu dilakukan hanya Allah yang maha segalanya. Allah ingin engkau berhenti menyandarkan diri pada amalmu yang rapuh. Allah ingin engkau merasakan dekat, bahkan lebih dekat daripada segala sesuatu. Ketika Allah telah memberitahumu, engkau akan merasa hatimu lembut, lapang, dan terisi oleh cahaya yang tak bisa engkau jelaskan. Engkau akan melihat dunia dan segala isinya dengan cara berbeda. Dahulu engkau mengabaikannya, kini terasa sangat berharga sekali. Makrifat membuatmu memahami bahwa segala sesuatu hanyalah tanda yang menunjuk kepadanya. Alam semesta, manusia, bahkan dirimu sendiri, semuanya sudah terlihat hanya Allah. Makrifat adalah awal dari perjalanan yang lebih jauh lagi. Makrifat bukan untuk berpuas diri, melainkan untuk semakin engkau mengenal Allah. Makrifat untuk menyadarkan kita betapa kecilnya diri ini.
Makrifat tidak membuatmu merasa lebih baik dari orang lain, tetapi justru membuatmu semakin malu. Engkau akan malu karena anugerah yang begitu besar datang kepadamu, sementara amalmu masih sedikit sekali. Malu itu bukan untuk menghalangi langkahmu, melainkan untuk menumbuhkan ketulusan dalam setiap gerak hidupmu. Makrifat dituntut untuk jujur, kesungguhan, kesetiaan, tidak ada tempat lagi untuk berpura-pura. Makrifat membawa ketenangan batin yang luar biasa. Ketika seseorang telah sampai pada pengenalan yang dalam terhadap Allah, maka dunia tidak lagi membisingkannya. Itulah sebabnya para sufi tidak sibuk mengomentari dunia. Mereka tidak sibuk memaksakan kehendak, karena mereka telah melihat bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Dan apa gunanya mempermasalahkan ciptaan ketika hati telah dipenuhi oleh Pencipta? Engkau bisa menipu manusia dengan amal yang tampak, tetapi engkau tidak bisa menipu Allah yang menatap langsung ke hatimu. Engkau belajar untuk mengikhlaskan apa yang pergi, mensyukuri apa yang datang, dan menerima apa yang ditakdirkan. Engkau akan merasa tidak layak sampai kepada makrifat, tetapi Allah tidak memilih karena kelayakanmu, melainkan karena kasih sayangnya kepadamu. Allah mengundangmu untuk mendekat bukan karena engkau pantas, melainkan karena Dia ingin engkau hadir. Ketika hati seorang hamba telah dibasahi oleh cahaya makrifat, ucapannya tidak lagi mudah meluncur. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa pengetahuan itu hanya milik Allah. Ia menyadari bahwa semakin banyak ia berkata, semakin besar kemungkinan untuk terselip ria, ujub, bahkan dusta yang halus. Syekh Abu Madian, seorang wali besar dari Andalusia, pernah berkata dalam salah satu hikmahnya, "Bicaralah hanya ketika Allah membukakan pintu bicara, dan diamlah ketika Allah menutupinya." Diam di saat pintu kata tertutup adalah adab, dan bicara di saat pintu itu terbuka adalah amanah. Ini adalah makom adab di hadapan Allah. Makrifat bukan hanya pengetahuan, melainkan pengalaman batin. Ia tidak sekedar membuatmu tahu bahwa Allah ada, tetapi membuatmu merasa Allah nyata. Dalam makrifat engkau tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafasmu. Setiap langkahmu menjadi pengingat, setiap detik menjadi zikir, setiap kejadian menjadi pesan. Engkau tidak akan lagi hidup dengan kesendirian, sebab engkau merasakan bahwa Allah telah menyertaimu. Inilah kenikmatan makrifat, merasa ditemani oleh cinta Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Makrifat bukan sebagai tujuan akhir, ia adalah jembatan cahaya yang membimbingmu untuk semakin tulus untuk beramal. Semakin tulus dalam beribadah, semakin lembut mencintai sesama. Beramal yang dahulu terasa berat, akan menjadi semakin ringan. Diam terlebih dahulu, menunggu petunjuk, tidak tergesa-gesa menanggapi, dan tidak buru-buru membalas. Dari diam itulah muncul kekuatan, karena diam lahir dari keyakinan, bahwa Allah bersama kita. Sufisme bukan soal banyak bicara tentang cinta ilahi, tapi soal menjadi cinta itu sendiri dalam diam yang mendalam. Orang yang telah mengenal Allah akan mengurangi bicara, karena takut setiap kata yang keluar tidak mewujudkan kebenaran. Lebih baik memilih diam, dan menjaga hati tetap dalam zikir batin yang tidak terdengar. Bahkan zikir para makrifat bukan lagi di lisan, bukan juga hanya dalam hati, tapi telah menjadi keadaan. Sehingga diamnya pun zikir. Ia tidak mengucap Allah, tapi seluruh tubuhnya menjadi cermin dari lafaz itu.
Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan para sufi. Makrifat adalah ketika Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya, dan lisannya. Engkau melakukannya bukan karena kewajiban semata, melainkan karena kerinduan. Engkau beribadah bukan untuk mengejar pahala, tetapi karena hatimu rindu pada Dia yang memperkenalkan dirinya kepadamu. Tingkatan makrifat juga adalah sebuah ujian. Bagi orang yang baru merasakan makrifat, kadang merasa dirinya lebih dekat dengan Allah dibanding yang lain. Ia merasa mendapat rahasia yang tidak dimiliki orang lain, lalu menatap rendah mereka yang masih bergelut dengan amal lahiriah. Inilah bahaya makrifat bila tidak dibarengi kerendahan hati. Apabila makrifat membuatmu sombong, maka itu bukan makrifat, melainkan tipu daya dirimu sendiri. Bagi orang yang sudah mencapai makrifat yang sejati, akan menundukkan kepala, bukan meninggikannya. Ia akan membuatmu melihat keagungan Allah, sadar bahwa engkau hanyalah debu yang tak berarti. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat bagimu, bersyukurlah. Jangan hiraukan mengapa atau bagaimana itu terjadi. Jangan sibuk membandingkan dengan amal orang lain. Jangan pula membanggakan dirimu. Terimalah dengan rendah hati, syukuri dengan sepenuh jiwa, lalu gunakan cahaya itu untuk menuntun langkahmu. Biarlah amalmu sedikit asal ia lahir dari hati yang mengenal Allah. Pada akhirnya engkau akan menyadari, persembahan kepada Allah hanyalah setitik, sedangkan apa yang Allah anugerahkan kepadamu adalah samudera yang luas. Amalmu adalah ucapan terima kasihmu, sedangkan makrifat adalah tanda cinta Allah kepadamu. Makrifat bukan berarti mengetahui segalanya, tapi justru mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa, kecuali Allah mengizinkannya. Mari luangkan waktu untuk diam dalam zikir. Karena dalam diammu Allah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Perjalanan mencapai makrifat bukanlah paksaan, melainkan jalan yang menuntut kelembutan hati dan kesucian pandangan batin. Diam menjadi perjalanan spiritual, menjadi tempat berteduh bagi orang yang menginginkan ketenangan dan kedamaian yang hakiki. Diam yang lahir dari makrifat adalah bentuk tajalli Allah, menyingkapkan sebagian rahasianya kepada seorang hambanya. Bicara dapat mencederai kesucian hakikat, dan dapat menyakiti orang yang belum siap menerimanya. Para guru mursyid hakikat di dalam menyampaikan pesan, terkadang hanya memberi isyarat. Ada juga cara menyampaikan makna dengan simbol, dan ada pula cara menyampaikan lewat diam dan tatapan. Mereka meyakini bahwa Allah akan menyampaikan kepada siapa yang dikehendakinya, tanpa perlu kata-kata yang berlebih. Rasulullah juga pernah bersabda dalam suatu hadis yang sahih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau diam. Berkata baik adalah berkata dengan bimbingan ilahi, dan diam adalah bentuk adab tertinggi terhadap Allah. Setiap kata sangat besar tanggung jawabnya yang diucapkan. Dalam diam ada samudera yang luas, dan dalam setiap kata yang diucapkan terkandung ribuan makna. Orang-orang makrifat, bicaranya karena membawa amanah. Dan jika amanah itu tidak ada, diam adalah yang lebih mereka sukai. Saudara dan sedulur, saat kita diam, kita memberi ruang bagi Allah untuk berbicara dalam hati kita. Jalan mencapai makrifat bukan milikmu, jalan itu miliknya. Biarkan Dia yang menuntun, dan jangan pernah berhenti bersyukur atas anugerah yang tidak terhingga ini. Kita mungkin sering mendengar bahwa jalan menuju Allah penuh dengan aturan, syarat,
dan tahapan yang panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa makrifat hanya mungkin didapatkan setelah melewati lautan ibadah, gunung ilmu, dan padang Sahara pengorbanan. Namun kenyataan yang engkau alami mungkin berbeda. Tiba-tiba tanpa persiapan yang panjang, engkau merasakan seolah ada pintu batin yang terbuka. Awalnya engkau ragu, takut itu hanya ilusi atau permainan pikiran. Namun semakin engkau mengabaikannya, semakin kuat getaran itu di dalam jiwa. Ada sesuatu yang mendorongmu untuk menoleh ke arahnya, untuk lebih tenang, lebih sadar, lebih jernih. Itulah tanda bahwa Allah sedang menarikmu ke hadiratnya. Di saat itu jangan berpikir bahwa engkau telah selesai. Jangan merasa bahwa engkau sudah lebih mulia dari orang lain. Justru saat itulah engkau harus semakin berhati-hati. Sebab Allah sedang mempercayakan sesuatu yang halus dan agung kepadamu. Makrifat adalah tugas yang harus dijaga dengan hati-hati. Ia seperti nyala lilin kecil di tengah hembusan angin. Bila engkau sombong atau lengah, ia bisa padam. Tetapi bila engkau menjaganya dengan cinta dan kerendahan hati, ia bisa tumbuh menjadi api yang menerangi jalanmu dan jalan orang lain. Makrifat akan membuatmu mengerti bahwa rahasia terbesar hidup bukanlah seberapa banyak engkau memiliki, melainkan seberapa dalam engkau mengenal siapa pemilik segalanya. Dengan makrifat, engkau tidak lagi tertipu oleh gemerlap dunia, sebab engkau tahu bahwa semua itu hanyalah bayangan yang singgah sebentar. Engkau mulai menyadari bahwa dunia ini bukan rumah, melainkan perhentian sementara. Orang sibuk membangun istana di perhentian ini, sementara engkau dipanggil untuk menyiapkan bekal perjalanan menuju rumah sejati. Makrifat mengajarkanmu untuk melihat dengan mata hati, bukan hanya mata lahir. Engkau mulai merasakan bahwa di balik setiap kejadian, ada pesan rahasia dari Allah. Ketika engkau kehilangan sesuatu, engkau sadar itu adalah undangan untuk kembali padanya. Ketika engkau diberi nikmat, engkau tahu itu hanyalah cara Allah menunjukkan kelembutannya. Semakin engkau mengenal makrifat, semakin engkau melihat bahwa segala sesuatu hanyalah jalan untuk sampai kepadanya. Ujian, kesedihan, air mata, kegagalan, semua adalah jembatan untuk semakin dekat kepadanya. Makrifat mengajarkan bahwa semua yang terjadi adalah cara Allah memperkenalkan wajahnya kepada engkau. Ada kalanya dia mendekat dengan kelembutan dan mengajar dengan kesulitan. Ada kalanya dia hadir melalui kebahagiaan, dan ada kalanya dia mendekapmu lewat tangis. Semua itu adalah makrifat, pengenalan yang dalam bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman hidupmu sendiri. Dalam tarekat, murid diperintahkan oleh mursyidnya untuk berkhalwat dalam diam. Khalwat bukan hanya duduk sendiri, tapi mematikan kegaduhan dalam diri. Tidak hanya menutup mulut, tapi menutup ruang-ruang batin dari dunia. Karena hanya dalam diam itulah suara ilham bisa terdengar. Hanya dalam diam itu kesadaran akan hadir sepenuhnya. Dan hanya dalam diam itu kita menyadari bahwa yang kita cari selama ini sudah ada dalam diri kita sejak awal. Makrifat yang sejati tidak membawa kita menjadi banyak bicara, apalagi merasa paling benar. Justru ia membawa kita pada titik paling rendah hati. Titik di mana kita mengakui semua ini milik Allah, yang kita ketahui hanyalah setetes dari lautan ilmunya. Dan tidak ada gunanya menyombongkan setetes, saat seluruh samudera masih tersembunyi. Pencapaian di dalam makrifat tidak hanya berisi yang manis-manis saja, ia juga berisi yang pahit. Engkau mungkin diuji dengan kesendirian, kesedihan,
ditinggalkan orang-orang, atau dijauhkan dari yang engkau cintai. Itu bukan hukuman, melainkan cara Allah membersihkan hatimu dari segala selain Dia. Makrifat mengajarkan bahwa cinta sejati hanyalah kepada Allah. Maka untuk menanamkan cinta itu, seringkali Allah mencabut sesuatu dari genggamanmu. Ia mengosongkan tanganmu, agar engkau mampu meraih tangannya. Ia membuatmu kehilangan agar engkau sadar bahwa Dia satu-satunya yang tidak pernah pergi. Semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau merasa bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan kembali. Engkau bukan lagi sekedar hidup untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi hidup untuk mengenal, mencintai, dan kembali kepadanya. Semakin engkau melepaskan dunia, dunia semakin datang kepadamu. Makrifat juga membuatmu mengerti bahwa manusia bukan musuhmu. Orang yang menyakitimu hanyalah alat dari Allah untuk mengajarkan kesabaran. Orang yang menolongmu hanyalah sarana dari Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Di tahap ini engkau mulai menyadari bahwa dirimu pun hanyalah milik Allah. Bahkan nafasmu yang keluar masuk adalah bukti nyata bahwa engkau tidak berkuasa atas dirimu sendiri. Makrifat akan menumbuhkan rasa malu karena engkau sering lalai, tetapi Allah tetap menuntunmu. Satu butir doa dari hati yang jujur, lebih berharga daripada ribuan kata doa yang diucapkan tanpa rasa. Satu langkah kecil menuju Allah, lebih mulia daripada ribuan langkah menuju dunia. Di kesunyian dan kesendirian, disitulah jalan makrifat justru engkau merasakan kehadiran Allah lebih dekat. Orang mungkin menilai amalmu kecil, tetapi siapa tahu Allah menilainya besar karena ketulusanmu. Orang mungkin menganggapmu lemah, tetapi siapa tahu Allah memandangmu kuat karena kesabaranmu dalam menempuh ujian. Ketika engkau hidup dengan kesadaran makrifat, dunia tidak lagi sama. Setiap detik terasa bermakna, setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi pengingat. Engkau tidak lagi hidup dengan kebingungan, tetapi dengan kesadaran bahwa ada tangan lembut yang selalu menuntunmu. Makrifat bukan berarti engkau tidak lagi bekerja, tidak lagi beramal, atau tidak lagi berjuang. Justru sebaliknya. Mari kita latih diri untuk lebih banyak diam dalam zikir, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak hadir dalam hati. Jangan merasa rendah karena diam, dan jangan merasa mulia karena banyak bicara. Yang paling dekat dengan Allah bukanlah yang paling lantang suaranya, melainkan yang paling dalam diamnya. Jika engkau merasakan getar makna dalam kalimat-kalimat ini, itu bukan karena saya yang menyampaikan, tapi karena ada sesuatu yang bergerak dalam hatimu yang berasal dari Allah. Perjalanan kita dalam makrifat tidak akan selesai dalam satu kali dengar atau satu kali renung. Dibutuhkan istiqomah dan pendalaman lebih dalam. Semoga edisi video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.